Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Nah, di mana malam hari ini teman-teman ya kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency Bitcoin itu masih koreksi ya. Gimana? Mental teman-teman masih aman atau sudah tergoyahkan? Dan kalau kita lihat dari altcoin seperti Ethereum, XRP ini kan masih dalam kondisi koreksi ya. XRP lumayan nih brother 3,9%. Secara overall market memang dalam kondisi meronta-ronta ya. Meskipun di sini kalau kita lihat persentase beberapa altcoin memang udah ada yang recover, cuman dominasi daripada sektor kripto itu masih didominasi dengan penurunan ya teman-teman ya. Dan untuk saat ini kita sesuai dengan permintaan teman-teman ya, Bang tolong bahasin ini dong gimana? Ya, oke. Kita lihat dulu ya sebelum kita lanjut teman-teman ya. Dalam sektor meme coin juga mengalami penurunan ya, termasuk ada Dogecoin, Shiba Inu, PP. Jadi rata-rata di sini mengalami penurunan. Pengu juga sama teman-teman ya. Pengu ini turunnya lumayan ya. Terus secara overallnya ya meronta-ronta. Meronta-ronta teman-teman. Nah, sesuai dengan permintaan rekan-rekan semua ya Bang, tolong bahasin tentang bong. Oke, kita akan bahas bong teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk parameter harga bong sendiri ya, dia berada di area kepala 2 dengan 4 zero di belakang koma ya. Secara overallnya di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, bong itu harga tertingginya itu di kisaran harga berapa teman-teman? Harga tertingginya di sini ya sekitar kepala 5 lah teman-teman, kalau nggak salah di kepala 5. Terus kalau kita lihat di sini teman-teman kalian bisa melihat ya, untuk maksimal supply kan dia nggak nyampe di 90 triliun, nggak nyampe ya. Dia total supply itu berada di area 87,99 triliun, terus circulating supply dia di 80,7 triliun. Nah, di sini untuk maksimal supply teman-teman ya itu 87. Nah, di sini udah ada mekanisme burning yang cukup gede teman-teman, dan kita tahu ya Bong ini sedang melakukan event juga. Ya, eventnya apa nanti kalau nggak salah gitu, kalau komunitas atau holdernya ya itu mencapai di 1 juta gitu kan, dia akan nge-burning. Nah, apakah holdernya sudah sampai 1 juta? Kalian bisa cek sendiri dari Solscan nanti ya. Terus secara overall di sini teman-teman ya, market udah nggak perlu ditanyakan lagi lah. Kalau market udah nggak perlu ditanyakan lagi teman-teman ya, kita harus melihat dari basis komunitasnya, di mana di sini 85% komunitas Bong masih sangat bullish ya. Kalian bisa cek sendiri, bisa lihat sendiri ya. Semuanya masih cukup optimis untuk price atau prospek kinerja daripada Bong yang akan datang. Nah, ini yang seperti yang saya bilang ya teman-teman, ini langsung dari akun X official dari Bong, di mana dia mengatakan nih, ya kan, anjing akan membakar sekitar 1 triliun token Bong ketika apa mencapai di 1 juta pemegang atau 1 juta holder ya. Maka di sini pihak Bong itu akan melakukan pembakaran sebesar 1 triliun token ya. Terus di sini teman-teman ya, antusias orang-orang juga masih cukup tinggi ya. Kalau kita lihat holdernya sih masih sekitar 974.000 ya. Jadi kurang lebih ada ya lumayan agak banyak teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan nih bisa juga ya teman-teman ya, untuk menuju ke mana, ke 1 juta holdernya. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat kita prediksikan untuk Bong teman-teman, di mana area ini akan menjadi salah satu area yang cukup bagus untuk DCI ya. Cuman untuk saat ini setelah dia menyentuh dan terjadi breakout ya teman-teman ya. Nah, memang dia breakout tuh ya, belum nyampe di area sini, padahal target kita TP-nya di situ ya, tapi nggak nyampe di situ. Habis itu dia breakdown kembali dan ternyata area ini udah kejebol teman-teman. Untuk saat ini ya dia masih ketahan di area sini, resisten sebelumnya dia masih tertahan di kepala 2. Nah, tapi teman-teman ini bisa menjadi area yang cukup bagus untuk kalian lakukan DCI juga. Ya mungkin teman-teman ya, untuk saat ini oke lah kita bisa masuk sekitar beberapa persen dari price-nya saat ini. Nanti di area sini teman-teman ya, kalian bisa melihat di mana di sini area yang cukup bagus teman-teman ya. Area ini cukup bagus untuk melakukan DCI, yaitu di kepala 18 ya, 18.5 atau 18.4 bebas ya teman-teman ya, kisaran itu. Nah,
Konfirmasi yang namanya Golden Cross ini udah terkonfirmasi, dia naik kan sampai di kisaran harga sini teman-teman, di kisaran harga kepala 40,78, habis itu terjadi retrace ya. Ini adalah konfirmasi daripada si Golden Cross-nya teman-teman ya. Terus di sini juga ya, kalau kita mau lihat seberapa jauh sih dia bisa koreksi gitu kan, kita cek dulu teman-teman ya untuk si ini ya, untuk si bongnya. Nah, di sini teman-teman dia udah berada ya, udah ngejebol di area 0,618, maka prospek atau kemungkinan. Nah, ini ya. Seperti yang saya bilang di kepala ini teman-teman, ini akan menjadi kepala yang cukup bagus, berarti di sini dia ngambil di area support sebelumnya ya. Kalau sampai sini teman-teman ya, kita berbesar sedikit. Nah, ini ya, ini adalah area 0,75 teman-teman ya, untuk bisa kalian DCI. Cuman kalau kalian ingin yang jauh lebih ekstrim lagi ya, mungkin bisa ambil di kisaran kepala 1147 ya, 1147. Ini kita lihat dari time frame daily-nya dia. Nah, kalau dia mau breakout lagi teman-teman ya, semisal dia mau breakout lagi nih, maka price target yang mungkin kalau area ini ya, mana bentar teman-teman ya, kalau area ini kejebol ya kan teman-teman ya, maka price target daripada si bong itu adalah di sini. Target terdekatnya yaitu di kepala berapa, 950. Nah, apakah bong bisa ke 1 rupiah kill 10? Ya, ada prospek, ada kemungkinan bong bisa ke situ teman-teman, apalagi mekanisme burningnya daripada bong ya. Itu cukup kenceng juga, lumayan drastis teman-teman ya, komunitasnya juga cukup kuat, dia ada bong funnya juga teman-teman ya. Terus ya banyak yang tanya apakah bisa kill 10 sampai kepala 2. Kalau sampai kepala 2 kan itu berarti di 3 rupiah something ya teman-teman ya. Ya ada, cuman ya enggak dalam jangka pendeknya juga teman-teman ya, untuk long termnya. Mengingat dari perkembangan bong funnya kan cukup bagus ya teman-teman ya. Nah, terus kalau kita lihat di sini, kita turunkan time frame ya ke 4 jam. Gimana prospek pergerakan atau kita melihat chart daripada si bong ini, kalau kita mengacu pada time frame 4 jam, dia udah terjadi yang namanya pola dead cross. Nah, dead cross ini kan mengindikasikan dia untuk koreksi. Jadi makanya di sini teman-teman ya, kalau kita hapus dulu nih ya untuk Fibonacci retracement biar agak apa ya, agak kelihatan cerah gitu kan. Nah, tunggu ya teman-teman, kita hapus dulu Fibonacci retracementnya dia. Nah, di sini kan teman-teman bisa melihat ya, di sini terjadi yang namanya pola dead cross antara MA50 sama MA200 sudah bersilangan, yang dimana MA50 pergerakan di bawah MA200 yang mengindikasikan kemungkinan besar bong itu bisa loh turun atau koreksi sampai di price ini yang kita tandai ini teman-teman ya. Bahkan di sini juga ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui, bisa juga turun sampai di kepala 14 ya. Jadi teman-teman bisa ambil juga nih ya di kepala 18. Terus di sini saran dari saya ya, kalau teman-teman mau ambil bisa juga di kepala 15-nya gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk bong sendiri prospek kedepannya masih oke kalau menurut saya pribadi. Oke lah ya, kalau kita mau scalpingan, kalau kita mau hold juga oke. Karena memang kalau kita lihat dari bong sendiri ya, bong itu adalah salah satu meme coin berbasis Solana yang notabene ini menjadi pelopor kesuksesan daripada meme coin Solana gitu ya. Oke, jadi mungkin ini dulu teman-teman ya perihal tentang bong. Semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap semangat ya teman-teman ya, dan salam cuan.